bro. Halo para genjoters yang berbahagia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Uncle. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda berusia 19 tahun yang menderita kelumpuhan akibat trauma di masa lalunya. Ia pun berniat membalas dendam kematian ibunya di masa lalu. Dan tanpa banyak berbacot di awal, langsung saja miringkan HP dan Joni Anda, hilangkan semua beban dalam pikiran Anda, lupakan mantan Anda, dan mari menonton. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang hanya bisa berbaring di tempat tidurnya saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia bernama Ipse. Di sana, ia dirawat oleh seorang wanita pekerja sosial bernama Jayong, atau kita panggil saja dengan nama Wanti, yang ternyata tak seramah penampilannya. Ipse sering diperlakukan kasar, bahkan ia sering tak diberi makan oleh perawatnya tersebut. Ini adalah paman Ipse yang bertanggung jawab atas keadaan Ipse sekarang. Ia pun hanya sesekali datang ke kediaman Ipse untuk menjenguknya. Dan yang ini adalah Tuan Kim, seorang manajer yang memperkerjakan orang-orang pekerja sosial macam si Wanti yang merawat Ipse. Di saat paman Ipse ingin pulang dari sana, terdengar suara ocehan tetangga yang meneriaki Ipse dengan sebutan wanita jalang dan menyebut ibunya adalah seorang pelucar. Hal tersebut disebabkan karena para anak remaja mereka yang sering datang ke kamar Ipse melalui jendela untuk menggoda Ipse yang tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, si paman pun tiba. Di suatu pagi, Ipse terkejut dengan adanya seorang pria yang tidur bersamanya. Dan faktanya, ternyata si pria tersebut merupakan paman Ipse yang baru saja keluar dari penjara atas tuduhan pembinihan dan pemerkosaan. Awalnya, Ipse merasa tidak nyaman dengan keberadaan pamannya tersebut. Tetapi, mau tidak mau, ia harus mau untuk dirawat oleh pamannya tersebut. Di suatu malam, terlihat seorang anak remaja yang masuk ke kamar Ipse melalui jendela yang berniat untuk melakukan sesuatu padanya. Paman Ipse yang berada di sana seketika menghajar si anak remaja tersebut dengan sebuah gitar yang menyebabkan si anak remaja tersebut harus meninggoy di saat itu juga. Lalu kemudian si paman pun menutup jendela kamar Ipse dengan sebuah balok kayu agar tak akan ada lagi seorang pun yang bisa masuk ke sana. Singkat cerita, di malam itu Ipse merasa terganggu dengan ulah si paman yang ternyata ia sedang asik nonton film pengenjotan dengan volume yang cukup keras. Karena merasa terganggu, Ipse pun mematikan tontonan si paman dengan susah payah. Hari-hari pun terus berganti. Terlihat si paman yang dengan tulus merawat Ipse tanpa ragu sedikit pun. Mulai dari membuatkannya makanan, memandikannya, mencucikannya baju, membuatkannya kursi roda, hingga nonton film pengenjotan bersama. Hari demi hari pun dilalui Ipse dengan sedikit senyuman yang sekian lama baru ia rasakan dari seorang paman yang dengan tulus merawatnya.
Hingga pada suatu hari, datanglah si paman satunya lagi yang di awal film tadi. Di sana ada juga Wanti, si perawat Ipse, dan Tuan Kim, manajernya. Mereka mendiskusikan tentang kelayakan keberadaan si paman bisu di sana. Tuan Kim yang tak suka dengan kehadiran si paman bisu di sana, menekankan si paman satunya lagi untuk mengusir si paman bisu dari sana. Tuan Kim juga mengatakan bahwa dengan adanya si paman bisu di sana, membuat Wanti yang adalah seorang perawat Ipse merasa tak nyaman dan ketakutan. Tuan Kim menyimpulkan bahwa si paman bisu yang adalah seorang narapidana dengan tuduhan pembinihan dan pemerkosaan apakah dapat dengan layak merawat Ipse. Tetapi si paman satunya lagi mengatakan bahwa yang dapat menentukan keberadaan si paman bisu di sana hanyalah Ipse sendiri. Si paman bisu yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa duduk tenang dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Di tengah perbincangan mereka, keluarlah kata dari mulut Ipse yang membuat si paman bisu akan tetap berada di sana. 가지 마. Singkat cerita, mantan pun tiba. Di suatu malam, terlihat seorang pria kacamata yang sedang menghampiri si paman bisu di sana. Kedatangan si pria tersebut di sana hanyalah untuk menceritakan masa lalu kelam dari si paman yang baru saja bebas dari penjara. Di mana faktanya ternyata yang menjadi korban pembinihan dan pemerkosaan dari si paman bisu tidak lain adalah ibu kandung Ipse yang ternyata istri saudaranya sendiri. Keesokan harinya, si paman bisu pun mengatakan yang sebenarnya kepada Ipse dengan gerakan bahasa tubuh bahwa ialah yang telah membinih dan memperkeos ibu kandung Ipse. Mendengar fakta tersebut, sontak membuat Ipse merasa sangat terpukul dan si paman bisu pun memutuskan untuk pergi dari sana. 식물들은 육식을 즐기는 동물을 소화시킬 수 있다. Singkat cerita, di suatu hari datanglah si paman yang di awal cerita ke kamar Ipse. Di sana si paman pun mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa di masa lalu saat Ipse berusia 15 tahun, kakek dan ayah Ipse telah meninggal karena kecelakaan. Semenjak saat itu, si paman bisulah yang telah merawat Ipse dan ibunya dengan penuh kasih sayang. Diceritakan di masa lalu, tak ada seorang pun yang tak tergila-gila pada ibu Ipse. Semua pria berlomba-lomba untuk memiliki ibunya tersebut. Hingga beredar sebuah rumor bahwa si paman bisu telah mencintai ibunya. Tepat dengan beredarnya rumor tersebut, si paman bisu pun memutuskan untuk pergi dari sana, meninggalkan Ipse dan ibunya. Setelah si paman bisu menghilang, semua pria di sana yang merasa telah kehilangan kesempatan untuk memiliki ibu Ipse karena menganggap si paman bisu telah menikahinya, akhirnya menyebarluaskan rumor tersebut bahwa si paman bisu telah melarikan diri, sehingga membuat si paman bisu masuk penjara. Dan faktanya, seseorang yang menyebarkan rumor tersebut tidak lain adalah si paman Ipse yang ini, yang ternyata juga mencintai ibu Ipse. Karena ibu Ipse telah meninggal dunia, si paman pun mengungkapkan perasaannya kepada Ipse dan berniat untuk melakukan aksi pengenjotan dengan Ipse. Di saat si paman berniat melakukan hal tersebut, tiba-tiba datanglah si paman bisu di sana dan terjadilah pertarungan adu gulat di antara mereka. Dan akhirnya si paman otak ngeres pun harus meninggoy di tangan si paman bisu di saat itu juga. Setelah mengetahui semua fakta di masa lalu, Ipse pun merasa bahwa dirinya tak sanggup lagi hidup di bumi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun niat Ipse tersebut berhasil digagalkan oleh si paman bisu yang berada di sana. Hingga pada akhirnya, Ipse yang merubah tampilan warna rambutnya memiliki sebuah rencana agar dirinya bisa melupakan trauma di masa lalu dengan membuat dirinya hidup sedikit lebih berguna tanpa hanya berbaring diam tanpa kata di tempat tidurnya saja.
Rencana Ipse tersebut diawali dengan Wanti si perawat Ipse yang menjadi korbannya. Si Wanti yang dulu sering bertindak kasar pada Ipse, kini ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Si Wanti harus rela dirinya diperlakukan seperti budak oleh Ipse dan sang paman. Mulai dari dirinya disiram air panas, wajahnya dilukis, hingga ia harus menerima dirinya dirantai seperti hewan peliharaan. Hingga di suatu hari, si manajer Wanti datang berkunjung ke kamar Ipse. Si Pak Manajer yang terkejut melihat penampilan Ipse yang terbuka, ia pun mengira bahwa Ipse sengaja melakukan hal tersebut untuk mengajaknya melakukan aksi pengenyotan dengannya. Namun faktanya, ternyata itu adalah jebakan Ipse dan si Paman Bisu untuk menjebak si Pak Manajer. Alhasil, si Pak Manajer pun menjadi tawanan Ipse dan si Paman Bisu. Di sana, Ipse memerintahkan Wanti untuk memakan burung puyuh si Pak Manajer. Awalnya, Wanti menolak untuk melakukannya. Namun si Paman Bisu mengancam akan memanen kebun jagung miliknya jika ia tak menuruti perintah Ipse. Karena tak tahan dengan ancaman si Paman Bisu, Wanti pun melakukan apa yang diperintahkan Ipse untuk memakan burung puyuh si Pak Manajer tersebut. Mamam tuh makan burung puyuh, bagaimana rasanya? Kan biasanya dielus, diemut, begitulah. Nah sekarang dimakan, bagaimana rasanya itu? Ngilu-ngilu. Dan akhirnya burung puyuh si Pak Manajer kini dapat bebas terbang di udara. Maksudnya di alam baka. Rencana balas dendam Ipse pun terus berlanjut, dan sekarang yang menjadi korbannya adalah sekumpulan anak remaja yang dulu sering masuk secara diam-diam ke kamar Ipse untuk menggodanya. Sekumpulan remaja itu pun dibabat habis di tangan Ipse dan si Paman Bisu. 가자, 삼촌. Di kemudian hari terlihat seorang polisi berkacamata yang datang ke rumah Ipse untuk memeriksa keadaan di sana. Si polisi tersebut tidak lain adalah pria kacamata yang sebelumnya pernah bertemu dengan si Paman Bisu. Si Pak Polisi yang menduga ada yang aneh di sana berniat untuk menangkap si Paman Bisu, dan terjadilah adu gulat di antara mereka, yang akhirnya si Paman Bisulah yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah kejadian tersebut, kemudian film pun flashback ke masa lalu, bahwa faktanya saat di masa lalu, setelah kakek dan ayah Ipse meninggal, semua laki-laki di lingkungan tersebut berlomba-lomba untuk memiliki dan menikmati tubuh ibu Ipse. Semua laki-laki di sana memanfaatkan status janda ibu Ipse untuk memperkeosnya secara beramai-ramai. Si Paman Bisu yang dulu menggantikan tugas ayah Ipse untuk menjaga dan merawat Ipse dan ibunya, dengan secara terpaksa harus membini ibu Ipse karena ia tak sanggup lagi melihat penderitaan ibu Ipse karena dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu semua laki-laki di sana. Karena hal tersebut, ia pun harus mendapat luka tusukan di bagian tenggorokannya dari sekumpulan lelaki bejat yang mencoba memperkeos ibu Ipse. Hal itulah yang menyebabkan si Paman Bisu menjadi bisu, dan sal yang selalu ia gunakan bertujuan untuk menutupi luka di bagian tenggorokannya. Si Paman Bisu pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan menusuk lehernya sendiri dengan sebuah pisau yang berada di tangannya. Sebelum kepergiannya ke alam baka, si Paman Bisu sempat mengucapkan kata terakhirnya pada Ipse yang berkata ia harus berdiri. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Ipse yang sekarang sudah bisa berdiri, dan akhirnya ia dapat menghirup udara segar di luaran sana. Film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul The Uncle. Secara keseluruhan, film ini cukup menghibur dengan plot twist yang menarik.
Dan bagi kalian yang bertanya-tanya, kenapa di akhir cerita Ipse tiba-tiba bisa berdiri? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada mantan, tiba-tiba udah bisa berdiri aja. Nah, gini penjelasannya. Jadi, Ipse itu sebenarnya memang tidak lumpuh. Sebenarnya Ipse bisa berdiri dari dulu. Tetapi karena trauma dengan masa lalunya, itulah yang membuatnya tak semangat lagi untuk menjalani hidup. Dan hanya bisa berbaring di tempat tidur saja. Namun setelah misi balas dendamnya selesai, ia pun seketika bisa berdiri kembali. Nah, kira-kira begitulah penjelasannya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kalian menganggap diri kalian tak berguna, setidaknya jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kembangkan bakat yang kalian punya, meskipun dalam bentuk hal kecil. Karena hal sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan usaha yang keras, akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan video kali ini cukup sampai di sini saja. Jika ada kesalahan pengucapan kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan ya para genjoters. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye bye netizen.